semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pilih Kartu. Dan aku akan menggunakan request dari subscriber ya kali ini. Jadi ada subscriber yang request tentang perasaan mantan saat ini gitu ya. Jadi pembahasan Pilih Kartunya tentang perasaan mantan saat ini. Itulah requestnya gitu ya. Baik, di sini aku tidak hanya mengkhususkan soal perasaan mantan. Jadi kalian bisa menanyakan siapapun orangnya, kira-kira perasaan mereka itu seperti apa. Boleh bertanya tentang perasaan mantan juga boleh. Boleh juga mantan gebetan, boleh juga siapapun yang memang ingin kalian tanyakan di sini ya. Kalian fokus pada pertanyaannya, bagaimana perasaan orang tersebut saat ini terhadap kalian. Kemudian kalian fokus juga siapa yang mau kalian tanyakan di sini ya. Lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Di sini aku akan menggunakan Oracle Cards buatan aku untuk melihat pesan di baliknya, pesan untuk kalian dan orang yang kalian tanyakan di sini ya. Ingat, ini adalah general reading. Tentu tidak harus resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Dan energi juga bisa vice versa atau bisa saja energi yang aku baca adalah energi orang yang berkaitan dengan kalian atau bisa juga adalah energi kalian. Jadi bisa vice versa antara kalian dengan orang yang kalian tanyakan di sini. Oke? Ya, bisa vice versa, sifatnya general dan ini tidak diperuntukkan hanya untuk satu orang. Tidak ya, ini general reading. Dan jika memang ini menghibur, anggaplah ini hanyalah konten hiburan saja. Oke? Baik, itu saja. Sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Di sini ada 3 pilihan. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3 ya. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, selama personal reading dibuka, kalian bisa cek description box atau di bagian about atau tentang channel ini gitu ya. Di bagian keterangan tentang channel ini gitu ya. Di situ ada panduan kira-kira bagaimana jika ingin personal reading. Oke? Baik, kita langsung menuju ke pilihan kalian. Halo grup 1, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Sagittarius, kemudian aku melihat ada energi Leo, Pisces, Libra, ada Aquarius juga ya di sini kalau aku lihat. Ada Gemini, Cancer, dan Aries ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, grup 1 yang aku lihat di sini adalah perasaan mereka yang merasa bahwa grup 1 adalah orang yang sebenarnya membuat mereka nyaman gitu loh. Mereka bisa merasa bahagia bersama grup 1. Apapun yang telah terjadi di antara kalian gitu ya. Yang aku lihat di sini adalah memori rasa nyaman. Kenangan terhadap rasa nyaman, rasa klik, merasa merasa dimengerti gitu kan. Merasa bahwa orang yang telah tidak bersama mereka ini itu adalah orang yang sebenarnya ya tadi aku udah bilang membuat mereka bahagia dan mereka rindu terhadap itu. Kepada orang tersebut gitu ya. Ingat ini bisa vice versa ya. Oke. Aku melihatnya seperti itu. Mereka merasa sepertinya grup 1 ini sudah baik gitu loh sama mereka. Ya maksudnya apapun hubungan kalian, tapi kemungkinan ini kan tentang romance ya. Mereka merasa grup 1 orang yang pengertian, orang yang sebenarnya sudah cukup sempurna gitu loh untuk menjadi pasangan gitu.
orang yang ya aku tadi bilang bisa memahami mereka gitu ya kan. Terus, mmm, intinya sebenarnya grup satu itu sudah memberikan yang terbaik gitu. Aku melihatnya di sini energi seperti itu. Yang aku rasakan di sini energinya seperti itu. Mereka lebih pada mengingat hal-hal yang baik, yang nyaman, hal-hal positif, hal-hal yang kelihatannya kelebihan dari grup satu ya. Jadi, bisa jadi mereka ini membandingkan antara grup satu dengan orang lain, di mana mereka selalu melihat grup satu itu lebih baik atau lebih unggul, ya. Itu yang kulihat di sini. Sehingga mereka merasa sebenarnya ya grup satu ini sudah sempurna, grup satu ini sudah, apa ya, sudah terbaik lah gitu buat mereka gitu. Jadi ada penyesalan di sini, ada rasa sesal di dalam hati gitu kan, jadi kayak lagu seperti itu. Mereka ingin sekali sih sebenarnya berbicara di sini gitu, ingin menyampaikan semua yang mereka rasakan, tetapi itu kembali pada masing-masing orang. Apakah pride-nya tinggi, apakah gengsinya besar gitu kan, sehingga berat untuk mengungkapkan itu. Tapi sebenarnya jika lidahnya tidak keluh, keluh bahasanya bahasa novel gitulah ya. Jika lidahnya tidak keluh, mereka itu ingin sekali gitu loh mengungkapkan itu semua yang ada di dalam hati mereka. Sumbernya dari hati mereka itu yang mereka rasakan gitu loh, apa adanya seperti itu. Jadi aku melihatnya mereka ini merasa mendapatkan banyak pelajaran dari grup satu. Ya, apapun yang telah terjadi di antara kalian, tapi intinya grup satu itu sudah banyak memberikan dampak positif buat hidup mereka. Itulah yang mereka rasakan. Mungkin saja mereka kurang menyadari di saat mereka bersama grup satu. Tetapi begitu mereka sudah tidak bersama grup satu, mereka lebih bisa mencerna semua pelajaran tersebut gitu loh. Lebih bisa ngena di hati dan pikiran mereka kalau mereka ingat-ingat kembali gitu loh. Seperti itu. Itu yang kurasakan di sini ya. Jadi, apa ya, kalau mereka pikir itu sebenarnya apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan semuanya sudah ada di grup satu. Hanya saja mungkin sebagian dari mereka merasa mereka kurang bersyukur. Merekalah yang juga harus banyak belajar gitu. Mereka merasakan itu sih kalau yang aku rasakan di sini. Tapi ingat ini juga bisa vice versa. Dan ingat ya, jika energinya seperti yang aku sebutkan tadi, ya mereka memang, mmm, memiliki rasa penyesalan sebenarnya dan kesadaran bahwa mereka itu harusnya, mmm, lebih baik lagi gitu loh. Itu yang aku rasakan di sini gitu ya. Dan mungkin mereka juga merasakan kesabaran grup satu ya. Jadi banyak sekali kelebihan grup satu ya, bahwa grup satu itu masih nomor satu. Ini bukan kampanye atau iklan ya. Tapi kira-kira seperti itu, nomor satu di hati mereka. Jadi ya kecenderungan mereka akan membandingkan si orang lain dengan grup satu, seperti itu ya. Di sini memang berat, tetapi mereka sadar bahwa mereka harus menerima semua konsekuensi ini dan mereka harus dewasa terhadap apa yang telah terjadi. Ya, suka tidak suka mereka sadar apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi dan mereka harus belajar dari situ dan di situ mereka tumbuh semakin dewasa secara pemikiran. Itu yang aku lihat di sini, oke? Memang butuh proses lama, butuh waktu lama untuk move on dari grup satu. Aku sih merasakan di sini ada energi-energi yang sudah berbesar hati untuk move on gitu loh, karena mereka juga merasa, ya ada rasa nggak pantas, ada rasa ya ini emang kesalahan, ya udahlah apa apa yang sudah terjadi mau gimana lagi, ada rasa-rasa seperti itu gitu loh. Jadi mungkin ada rasa segan juga jika, meminta untuk kembali atau, mmm, membuka komunikasi untuk rekonsiliasi gitu, ada rasa
segan, bisa jadi seperti itu ya. Ya, di sini aku melihat butuh waktu lama untuk mereka move on, ya, benar-benar move on dari grup satu. Kalaupun grup satu hanya menjadi kenangan di hidup mereka, biarlah mereka simpan menjadi kenangan yang indah gitu. Dan pelajaran yang mereka petik dari grup satu itu banyak sekali. Mereka merasakan diri mereka itu berubah menjadi lebih dewasa. Jadi kayak mereka itu mengenang memori indahnya, mereka juga mengenang semua pelajaran yang mereka anggap sangat baik sekali buat mereka gitulah ya, intinya yang aku rasakan di sini ya. Di sini mereka sudah siap untuk melepaskan semua perasaan mereka. Maksudnya gini, ya secara objektif mereka merasa dan berpikir bahwa grup satu memang tetap punya arti buat mereka ya, spesial gitulah ya. Tetapi ya kita nggak membicarakan hubungan mereka ke depannya dengan siapapun itu atau kehidupan mereka ke depannya ya. Di sini kita hanya fokus pada apa yang dirasakan gitu ya. Nah, di sini yang aku lihat, walaupun spesial ya grup satu, ya walaupun grup satu tidak pakai telur, tapi grup satu spesial buat mereka gitu ya. Cuman mereka ingin menyikapi secara lebih dewasa seperti ini ya. Oke, grup satu memang spesial, tapi mereka juga harus melanjutkan hidupnya. Mungkin memang inilah saatnya mereka harus move on dan melepaskan semuanya. Mungkin semua di sini adalah harapan, terus perasaan yang besar. Maksudnya gini loh, daripada mereka merasa tersiksa terus dan hanya hidup di masa lalu, sementara ya masa lalu di belakang dan mereka hanya di situ-situ aja gitu loh, ya. Jadi daripada mereka stuck di situ, ya, ya udah mereka ingin melepaskan itu semua dan hanya menyimpan memori bahwa grup satu ini memang spesial, udah gitu. Seperti itu yang kulihat ya. Daripada semua perasaan itu terus mereka pikul, mereka akhirnya tidak move on juga. Mereka hanya terjebak di ruang nostalgia gitulah ya. Kira-kira kalau kata Raisa gitu kan. Oke, itu yang kulihat di sini. Memang aku melihatnya di sini juga mereka up and down lah ya dalam proses untuk move on itu. Kadang mereka bisa bukan semangat ya, lebih ke oke, sangat positif, hidup maksudnya life must go on, hidup terus harus terus berjalan. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak bersama grup satu, yang penting yang terbaik buat grup satu dan mereka juga tetap harus melangkah gitu loh. Terkadang sepositif itu pikirannya, tapi terkadang mereka juga merasa sedih, pilu, dan hanya butuh ruang dan waktu untuk mereka, mmm, apa ya, kayak healing atau menenangkan diri atau ya gimana sih orang kalau lagi galau, lagi sedih tuh ya tiap orang tentu beda-beda ya, tapi sebagian orang kalau sedang sedih, sedang merasa nggak enak, itu nggak suka diganggu memang. Maksudnya nggak suka berurusan sama orang-orang, butuh waktu, ruang dan waktu. Ruang di mana hanya ada dia dan ya barang-barangnya gitu loh, maksudnya ya apapun itu gitu. Maksudnya nggak ada orang lain, apakah dia punya hobi baca, ya biarkan dia dengan buku bacaannya, atau dia hobi denger musik, ya biarkan dia dengan, lagu-lagu lagu-lagu yang ada di playlist-nya gitu. Jadi, sebagian orang kalau lagi sedih, lagi galau, lagi tidak dalam kondisi yang fit gitu ya, secara emosional juga gitu ya, mereka tidak ingin diganggu dan ingin, apa ya, nggak ingin, apa ya, mungkin nggak ingin bersosialisasi atau terlalu banyak bersosialisasi gitu, tapi lebih ke ingin istirahat aja, ingin nggak mikir apa-apa, ingin menenangkan hati, menenangkan pikiran, kayak gitu sih. Nah, mereka di sini tipe-tipe yang seperti itu, sehingga keluar dari situ mereka merasa lebih, mungkin bisa lebih berkembang gitu loh. Maksudnya mereka biar berproses dulu, diberi ruang untuk berproses, tidak diganggu-ganggu dengan suara-suara orang, dengan omongan-omongan orang gitu loh ya. Intinya sih nggak mau bersosialisasi gitu. Sebagian orang seperti itu kan. Nah, dalam ruang itu mereka sebenarnya kan melakukan perenungan dan istirahat juga gitu loh. Nah, keluar dari situ mereka bisa menjadi seorang yang
nggak benar-benar baru sih, tapi bisa versi yang lebih baik. Keluar dari kontemplasi itu mereka bisa jadi orang yang lebih mature, lebih stabil secara perasaan. Kalau sebelumnya mereka sedih, gundah gulana, mellow gitu kan, tapi keluar dari situ mereka sudah lebih ringan dalam langkah, tersenyum, bisa seperti itu gitu ya. Itu yang kulihat di sini, jadi memang mungkin mereka tipe yang seperti itu. Kalau memang iya loh ya. Oke, tadi aku melihat juga energi Gemini ya. Oke. Di sini aku melihatnya memang perasaan mereka itu cukup kuat gitu ya. Ini kan mereka berusaha sebenarnya untuk stabil gitu ya. Dan ya, mereka mengagumi grup satu itu udah jelas ya, dari penjelasan aku jelas bahwa mereka mengagumi grup satu. Grup satu tetap mempesona gitu ya. Orang yang sangat mature, stabil. Ya maksudnya grup satu tidak sempurna sih sebenarnya, tapi di mata mereka sudah cukup sempurna. Ya mungkin grup satu juga tidak selalu positif, ya namanya juga manusia, tapi di mata mereka grup satu itu sebenarnya sudah sangat stabil dan dewasa, bijaksana gitu loh. Iya gitulah ya. Oke, ya perasaan mereka kuat dan apa ya, mereka merasa grup satu juga orang yang cukup kuat gitu loh. Maksudnya mereka punya perasaan yang kuat terhadap grup satu dan ya ada pandangan grup satu itu adalah sosok yang kuat juga gitu ya. Kuat di sini memang bisa berbeda ya. Dan mereka juga ya ini adalah usaha mereka untuk ini ya, untuk bertahan agar tetap stabil di tengah, perasaan yang sebenarnya sedih gitu loh ya. Di sini mereka punya harapan besar sih sebenarnya, mereka juga punya impian, punya, imajinasi gitu ya, untuk berkeluarga dengan grup satu jika ini pertanyaannya tentang percintaan ya. Jadi mereka punya pandangan seperti itu, harapan keinginan untuk berkeluarga, berkomitmen sama grup satu. Tapi ini komitmennya ya menikah, berkeluarga, berakhir dengan grup satu. Itu sih sebenarnya. Ya, cuman di sini memang ada perasaan agak menatap nanar gitu ya. Menatap nanarnya itu karena mereka merasa seperti kehilangan kesempatan tersebut atau mungkin ya mereka mungkin merasa kurang memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi ya udah kesempatan sudah hilang dan ya beginilah adanya gitu ya. Maksudnya ya itu tinggal kenangan gitu loh ya. Ya, di sini ada energi Aquarius tadi sudah aku sampaikan ya. Sebenarnya tinggi harapan mereka untuk rekonsiliasi sama grup satu, memulai segalanya dari awal, terus apa ya, membuka lembaran baru lah ya intinya di sini ya. Jadi ya grup satu bersama kenangan yang ada itu isinya indah buat mereka. Oke, kita langsung ke Live as We Know It Oracle Cards buatan aku ya. Oke, grup 1. Di sini tulisannya adalah jangan merubah dirimu hanya untuk membuat orang lain bahagia. Setidaknya orang tersebut adalah kamu. Jadi kalau mau merubah ya memang untuk kamu, bukan untuk orang lain sih sebenarnya gitu ya. Kalau motivasinya karena orang lain ya ketika orang itu pergi dari hidup kita ya kita kayak kehilangan motivasi gitu kan. Tapi kalau motivasinya ada dalam diri sendiri, seharusnya sih tidak ada penyesalan. Karena ya, maksudnya gimana ya, ya motivasi itu datangnya dari diri sendiri gitu kan. Kita seharusnya sorry aku ulang ya, maksudnya tidak ada penyesalan itu gini, kadang kalau orang termotivasi melakukan sesuatu untuk orang lain, begitu orang lain itu mengecewakan dia, dia bisa merasa kecewa. Ya, orang beda-beda ya. Tapi kalau motivasinya diri kita sendiri, apapun yang terjadi itu untuk diri kita. Jadi nggak ada kekecewaan di situ ya. Seperti itulah. Maksudnya karena semua kita lakukan dari diri kita untuk diri kita gitu lah ya. Seperti itu maksudnya. Oke. Terus ya kalau kita mencintai diri kita, harusnya kita tidak kehilangan diri kita gitu ya.
Justru kalau motivasinya hanya orang lain, kita mengabaikan diri kita, ya kita mengejar orang lain tapi kita kehilangan diri kita sendiri. Bisa seperti itu juga ya. Oke. Jadi menjadi diri sendiri dan orang yang tepat akan mencintaimu. Oke, jadi mungkin kesan mereka itu adalah grup 1 ini adalah orang yang menjadi dirinya sendiri. Makanya semenarik itu di mata mereka. Orang yang jadi dirinya sendiri dan nyaman dengan dirinya itu sebenarnya bisa meningkatkan daya tarik dari orang tersebut gitu. Jadi itu yang mereka suka dari grup 1 dan mungkin mereka juga kalau bisa menyampaikan sesuatu, bisa jadi mereka akan menyampaikan, "Nggak usah merubah dirimu," maksudnya jadilah dirimu sendiri karena kamu sudah indah. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Oke, kita akan baca pesan di bawahnya ini ya. Jadi, saat seseorang ingin berubah, ia harus memastikan jika itu berdasarkan keinginannya. Berubah hanya untuk memuaskan orang lain bisa jadi ia seorang people pleaser dan hanya menunggu waktu kekecewaan itu datang. Orang lain bisa jadi tidak pernah puas denganmu. Bukankah itu bagian dari sifat manusia? Jika itu adalah obsesi, pastikan obsesi itu tidak membuatmu mengabaikan diri sendiri. Jika ada perubahan yang harus dilakukan seseorang, itu karena masa depan perlu lebih baik dari masa lalu. Itulah kira-kira ya. Oke. Jadi di sini belajar untuk melepaskan karena itu adalah rahasia dari kebahagiaan. Baik, yang aku lihat di sini adalah orang yang ya mereka masih mencintai, tapi mereka sadar bahwa hidup harus berlanjut. Mereka nggak bisa terus terbelenggu dan terkungkung dalam rasa sedih dan penyesalan, terjebak pada ruang nostalgia di mana mereka tidak hidup di masa lalu. Mereka hidup di masa kini. Ya, dan mereka perlu bahagia. Akhirnya mereka di sini belajar untuk melepaskan, yaitu bagian dari proses kedewasaan tiap orang sih ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Oke, pesan selanjutnya. Sangat mudah untuk menghakimi sampai kamu tahu fakta dari seseorang. Ya memang ya sebagian orang di luar sana mudah menghakimi hingga mereka tahu fakta di balik itu gitu loh ya. Maksudnya fakta tentang orang tersebut bahwa orang hanya melihat satu bagian dan ya mereka mudah menghakimi memang untuk bagian itu gitu ya. Atau gini deh, maksudnya bukan untuk bagian itu, kalau menghakimi hanya untuk bagian itu saya pikir itu wajar saja, objektif mereka hanya menilai bagian tersebut. Tetapi kalau dari satu bagian lalu mereka menyimpulkan keseluruhan dari seseorang, nah itu yang bisa jadi judgmental sampai kita tahu fakta di balik orang tersebut bahwa kalau kita melihat secara keseluruhan bisa jadi dia tidak seburuk itu, bisa jadi kita yang agak malu sama diri kita, bisa seperti itu gitulah ya. Oke, it's very easy to be judgmental until you know someone's truth. Jika tidak bisa memahami seseorang, hargailah pilihan pribadinya. Mudah menghakimi seseorang tanpa melihat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pilihan hidup setiap orang adalah hak dan tanggung jawab mereka. Berhati-hati saat menghakimi, bersikap, dan berbicara, karena karma atau konsekuensi itu nyata. Jangan sampai hal tersebut ditunjukkan ke hidup kita, lalu kita sadar, oh iya ya, harusnya kita nggak gitu-gitu amat gitu loh ya. Bisa seperti itu. Kedua, jika ada orang gini ya, ini tambahan aja, jika ada orang yang merasa paling tahu tentang seseorang, ini kalau dari sudut pandang aku sebenarnya itu tidak selalu terdengar baik gitu loh ya. Yang paling tahu tentang diri orang tersebut adalah dia yang menjalani. Yang paling tahu apa yang dirasakan orang tersebut adalah orang itu sendiri yang menjalani dan merasakan semuanya. Kita tidak melangkah di keseluruhan hidupnya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh gue juga merasakan itu, gue juga mengalami hal yang sama. Oke, mungkin ada hal yang sama, tapi tidak seluruh kehidupan kita sama dong. Nah itu ya, jadi kalimat seakan-akan paling tahu lalu menghakimi atau bahkan memberikan komentar yang tidak diminta itu harus diwaspadai. Itu tidak membuat orang lebih baik ya.
Bahkan belum tentu juga komentar dan pengguruan itu tepat gitu loh di situ, sesuai dengan kasusnya. Karena kan kita juga tidak tahu detailnya seperti apa. Kalau orang merasa paling tahu ya dia sok tahu aja gitu loh ya. Jadi kalau memang mau menjadi pendengar yang baik ya, dan tidak ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman lalu menjauh, lebih baik jangan merasa paling tahu perasaan seorang gitu ya. Itu sih kalau pesan dari aku, ini bisa untuk siapapun termasuk untuk diriku sendiri gitu ya. Oke, itu untuk grup 1. Semoga aku terus bersemangat untuk membuat video sehingga kita bisa bertemu di video lainnya dan semoga yang terbaik untuk kalian. Bye grup 1. Halo grup 2. Ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Energi bisa vice versa ya, bisa saja ini energi kalian, bisa juga energi orang yang kalian tanyakan di sini ya. Baik grup 2, di sini aku melihat ada energi Aries, Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio, Pisces, Libra, Sagittarius, Virgo. Oke, itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Jadi kira-kira bagaimana sih perasaan mereka saat ini? Kalau aku lihat di sini sih perasaan sedih ya. Perasaan masih banyak konflik di hatinya dan pikirannya. Perasaan yang maaf banget ya secara emosional dan pikiran belum stabil. Jadi orang ini kan kalau lagi sedih, ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan gitu kan, itu ada prosesnya kan. Gitu. Kalau grup 1 itu sudah pada fase mereka siap untuk belajar berbesar hati dan melepaskan. Nah, kalau grup 2 ini masih di fase ya sakit banget dan masih ya mungkin ada denial-nya, ada nggak terimanya, ya konflik dalam batinnya, pikirannya, nggak mau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi aku di sini melihatnya nggak mau berpisah, inginnya rekonsiliasi gitu loh. Jadi kalaupun rekonsiliasi tapi masih belum sadar apa yang salah gitu kan, sorry, ya belum benar-benar paham bagaimana apa ya, bagaimana situasinya gitu loh ya. Jadi kalau mau rekonsiliasi tapi masih denial ya, masih intinya sih egonya masih tinggi gitu lah ya. Ya sulit gitu loh. Kalaupun rekonsiliasi nanti akan bisa jadi memicu banyak konflik juga. Akan kembali pada konflik lama juga gitu loh. Karena di sini aku melihat ego itu masih besar gitu. Makanya kan mereka sedih, mereka terluka, tapi mereka ingin kembali. Cuman aku merasakan di sini tuh energi yang orang yang masih banyak denial-nya gitu. Kan tadi aku bilang banyak konfliknya, lebih ke marah-marah gitu ya. Marah-marah walaupun dia tahu keadaannya seperti itu, tapi dia itu mengelak gitu loh. Tadi aku udah bilang denial gitu ya. Apalagi yang menyangkut menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dia nggak mau gitu. Tidak ingin menyalahkan dirinya sendiri gitu. Terus terkesan masih memaksakan keadaan gitu. Kalaupun rekonsiliasi bukan dengan energi memaksakan dalam tanda kutip ya. Maksudnya memaksakan di sini tuh apa ya? Belum sadar, belum belum mematangkan dan mendewasakan, mematangkan dan mendewasakan. Maksudnya belum mengolah konflik yang kemarin itu menjadi kedewasaan dan hatinya ini juga belum sadar ya, iya sih kayak hatinya tuh kayak masih dikuasai oleh ego gitu loh. Kalau masih seperti itu, terus hanya fokusnya ingin kembali, itu yang aku maksud rekonsiliasi tapi dengan energi memaksakan. Nah, kalau seperti itu, kalaupun kembali itu biasanya nggak lebih baik juga gitu. Masih menemui banyak konflik tapi ya masih dengan ego yang lama gitu. Jadi ya bisa berakhir juga atau bisa hanya saling menyakiti itu juga bisa gitu. Itu yang aku maksud memaksakan. Energi memaksakan adalah nggak sadar salahnya apa, nggak sadar situasinya seperti apa, belum bisa melihat peta permasalahannya lalu
mengambil atau memetik pelajarannya, masih besar egonya, tidak mau menyalahkan dirinya juga, denial, tapi hanya pokoknya harus kembali, itulah energi memaksakan. Energi yang masih dikuasai ego. Maaf ya, ini bukan menghakimi atau menggurui gitu ya. Di sini hanya membaca apa yang ada. Jadi di sini bukan berarti saya sempurna, tapi saya hanya berusaha menerjemahkan apa yang saya lihat dan masalah yang saya lihat lah ya gitu. Ya, menerjemahkan ya dengan bahasa saya, oke? Jadi di sini kalau situasinya seperti itu, ya memaksakan seperti itu, ya jangan harap kembali untuk stabil dan menguat ya. Hanya akan kembali pada drama-drama lama yang tidak menyenangkan sih. Jadi buat apa gitu. Tapi kalau orang yang berada di posisi itu sih ya memang nggak akan menanyakan buat apa. Karena kalau mereka sudah bisa mengatakan buat apa, mereka berarti pikirannya sudah lebih objektif dan dewasa gitu ya. Objektif di sini tidak hanya mengedepankan keinginan, tapi objektif juga ini baik atau enggak untuk dirinya dan orang lain gitu loh. Nggak hanya sekedar ego dan desire gue mau balik gitu ya. Terus kalau orang sudah bilang sudah bisa mengatakan buat apa gitu ya, maksudnya kalau masih seperti yang lama buat apa saya kembali gitu. Ya tergantung sih ini yang mengatakan siapa gitu ya. Pertama, ya bisa jadi dia sudah realistis ya. Di situ sih sebenarnya setidaknya dia sudah sadar gitu loh. Jadi pasti ada peningkatan kedewasaan lah ya di situ. Jadi dia dewasa dalam melihat apa baik atau untungnya. Bukan masalah pragmatis ya, tapi buat apa kembali kalau hanya saling menyakiti dan juga tidak berkembang gitu loh. Buat apa? Rugi dong gitu kira-kira ya. Jadi setidaknya kalau sudah muncul kalimat seperti itu, mereka sudah berpikir. Mereka yang bisa bilang seperti itu berarti mereka sudah di keadaan berpikir gitu loh. Mereka kan melihat baik dan tidaknya, positif negatifnya, untung ruginya gitu loh ya. Mereka kan memikirkan itu, tidak hanya mengedepankan ego atau desire ya. Maksudnya ego di sini apa yang dia mau, tapi dia tahu keadaannya seperti itu, dia nggak punya solusi dan hanya memaksakan aja, ya gue mau gitu. Seperti itu ya. Ini dari sudut pandang aku ya. Jadi menurut aku kalau orang itu sudah berpikir buat apa dia kembali, apakah keadaan lebih baik, dia sudah paham belum dengan peta permasalahannya, dia udah punya solusi atau belum. Kalau dia sudah bisa berpikir seperti itu, saya pikir sih dia udah cukup dewasa gitu lah ya. Kalau memang jadi dia akan kembali untuk hal yang pasti gitu loh. Pasti memang keadaannya sudah lebih berubah ke arah yang baik. Ya oke, fine kembali, tapi kalau tidak ya buat apa, hanya menghabiskan energi dan melukai hati gitu kan. Oke guys, kita langsung masuk saja ke Life as We Know It Oracle ya. Oracle cards buatan aku. Nah, ini ada kalimat bagus dari Rumi ya tentang luka. Ya, jadi di saat kita terluka ya memang itu sakit, tapi bisa jadi luka itu membuka pandangan kita, ya kan? Di situ cahaya masuk ke dalam diri kita. Maksudnya cahaya penerangan lah ya. Jadi pikiran kita lebih terbuka, kita bisa melihat itu lebih terang benderang walaupun melalui proses terluka dan sakit gitu, untuk kita bisa memahami itu, pelajaran itu gitu ya. Luka bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita, itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah sembuh lebih menguatkan seseorang. Seseorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain gitu ya. Oke, jadi yang aku lihat di sini memang antara grup 2 dengan orang yang mereka tanyakan itu sama-sama terluka, ya. Kalau grup 2 tidak merasa terlalu terluka, ya bisa jadi orang yang grup 2 tanyakan ini yang
cukup terluka dalam. Karena di sini banyak sekali clue tentang luka ya. Terluka, ya kan? Three of Swords di sini ya. Kemudian di sini Six of Swords ya. Tentang sikap seseorang setelah mereka melalui situasi inilah ya yang sangat dalam dan melukai, sangat melukai secara mendalam gitu ya. Kemudian oracle yang aku ambil tanpa dilihat ya tentunya setelah kartunya dikocok gitu kan. Kemudian dipilih, dua kartunya juga membahas tentang luka. Ya. Nah, kalau aku lihat di sini memang ini luka karena perpisahan gitu. Ya walaupun pastinya perpisahan itu juga diawali dengan banyaknya konflik ya. Terus banyaknya pertengkaran bisa jadi yang memang saling menyakiti, yang bisa jadi sudah terjadi cukup lama berulang kali gitu ya. Jadi proses awalnya saja untuk menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut sudah menyakitkan. Lalu ditambah dengan akhir dari kisah cinta ini, perpisahan gitu kan, itu juga menyakitkan gitu. Jadi memang di sini banyak, bahkan dari 3 oracle, 2 oracle ini membahas tentang luka. Yang keluar itu adalah clue tentang luka ya. Hati yang paling kuat adalah yang memiliki banyak luka. Seperti itu ya. Ini kira-kira penjelasannya ya. Pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu. Ya, jadi di balik dari seseorang yang kuat gitu ya, ada seseorang yang sudah melalui banyak hal yang melukai dalam hidupnya. Ya, itu bisa saja ya, bisa saja ya, bisa jadi seperti itu gitu kan. Seperti ya dia sudah memahami gitu ya, life as we know it gitu. Oke, selanjutnya ya. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Nah, ini adalah pesan bagi orang yang masih sangat terikat, ingin kembali, tapi realitanya mereka berpisah dan ya mungkin orang tersebut bisa jadi hilang harapan. Maksudnya gini, keinginan untuk kembali itu besar, tetapi dia sendiri tidak yakin apakah bisa gitu. Dia ya terkadang merasa hopeless gitu ya dengan keadaan yang ada. Tapi keinginan untuk kembali itu besar di sini. Pesannya ini, hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan yang akan menuntunnya ya. Jadi kalau memang cinta itu nyata, kalau memang kalian diciptakan untuk bersama, akan menemukan jalannya sendiri untuk bersatu. Gitu aja sih ya. Oke, itu untuk grup 2. Semoga kalian diberikan yang terbaik ya. Dan semoga aku selalu semangat untuk membuat video buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Oke grup 3, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ingat ini juga bisa vice versa, bisa saja yang aku baca adalah energi atau perasaan kalian, bisa juga ini adalah perasaan orang yang berkaitan atau yang kalian tanyakan ya grup 3. Ya, kita mulai saja. Di sini ada energi Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Kemudian ada energi Pisces, ada energi Aries dan Virgo. Ada energi Libra di sini,
dan Gemini ya. Itu yang aku lihat ada di sini. Grup 3 ya. Yang aku lihat di sini perasaan orang yang ditanya adalah mereka berusaha untuk stabil, tetapi mereka sudah punya rencana. Kalau yang aku baca di sini ya tentunya dari sudut pandang aku, mereka sudah punya rencana untuk berbicara, memperbaiki segalanya atau rekonsiliasi. Ada rencana untuk komunikasi, setidaknya itu ya. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini atau mereka di luar tampak sangat stabil, tegar, biasa saja, tidak ada yang salah, tetap menjalani hidupnya, sepertinya ya aman-aman saja, baik-baik saja, sepertinya juga semangat saja menjalani hidupnya gitu ya. Seperti tidak ada masalah gitu. Tetapi yang aku lihat di sini, mereka sebenarnya di balik itu menyimpan kegelisahan, kegalauan, ya anxiety lah ya, kecemasan gitu, seperti itu ya, konflik di dalam pikirannya gitu. Tapi mereka di sini berada di energi yang berusaha untuk menstabilkan itu, berusaha untuk ya juggling dengan itu semua. Bahwa perasaan-perasaan yang cemas, gelisah itu ada, perasaan galau itu ada, perasaan yang terus berkonflik sorry, maksudnya perasaan yang nggak nyaman lah ya, karena mereka sendiri juga mengalami konflik di dalam pikirannya gitu loh. Ya walaupun semua perasaan itu ada dan bisa ada dan memang harus mereka hadapi gitu ya, tapi mereka berusaha itu tidak tampak di luar ya, tidak terlihat di luar. Jadi mereka juggling sekali dengan situasi itu gitu. Itu adalah hal yang memang harus dihadapi, mereka sadari itu dan mereka merasa mereka mau tampak baik-baik saja gitu. Itu yang aku baca di sini ya tentunya, oke? Baik, di sini aku melihat proses untuk memulai komunikasi itu cukup lama gitu ya. Mungkin dari setelah berpisah sampai akhirnya mencoba untuk berkomunikasi itu waktunya cukup lama karena butuh proses gitu loh di sini. Proses untuk memahami keadaan, memetik pelajaran, menenangkan diri, menjalani hidup dulu, sampai akhirnya, oh gue mau komunikasi dan memperbaiki semua konflik yang ada di masa lalu dan tidak terselesaikan gitu loh. Jadi ada konflik di masa lalu, ya yang pastinya nggak mengenakan di hati satu sama lain gitu ya. Dan ya mungkin hubungan sudah berakhir, tetapi kan luka itu belum tentu benar-benar beres gitu loh. Maksudnya belum beres di sini adalah soal meluruskan atau saling memaafkan atau saling menyembuhkan luka. Hal itu yang maksudnya belum beres. Karena kalau bilang masalahnya udah beres belum, ya hubungannya saja sudah berakhir, masih mau ditanya masalahnya beres atau enggak. Hubungannya sudah berakhir, yaitu penyelesaiannya gitu. Penyelesaian yang sudah mereka ambil gitu. Ya, jadi yang aku bilang unfinished business di sini bisa berkaitan dengan segala hal, konflik, dan mungkin kesalahan di masa lalu yang belum diluruskan, ingin dikomunikasikan dan saling memaafkan, gitu. Jadi itu maksudnya unfinished business di sini. Itu yang ingin diupayakan, itu rencana yang ingin dilakukan, tapi menunggu waktu yang tepat. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ini soal perasaan orang yang berusaha untuk stabil, tetap menjalani hidupnya, tapi sudah ada keinginan untuk komunikasi dan memperbaiki segala hal di masa lalu yang memang masih mengganjal gitu loh, luka-lukanya gitu, rasa tidak enaknya gitu. Perasaannya seperti itu ya kira-kira ya. Memang sudah jelas ingin berbaikan gitu loh. Mau hubungan ke depannya seperti apa, maksudnya mau berteman atau mau kembali seperti dulu ya, maksudnya kembali seperti dulu itu hubungannya bukan konfliknya gitu, bukan konflik yang ingin diulang lagi, bukan, tapi lebih ke hubungannya gitu ya. Apapun hubungan ke depannya, mau berteman atau hubungan khusus gitu ya, tapi ada keinginan di sini untuk, apa ya, memperbaiki keadaan gitu loh. Jadi pastilah yang namanya kalau aku lihat di sini konflik yang ada
masalah-masalah yang banyak di masa lalu itu tidak benar-benar selesai dengan baik gitu loh. Ya, ada sakit hati itu pasti gitu. Jadi ingin membuka lembaran baru ya dengan itu tadi, rekonsiliasi atau maaf. Seperti apapun hubungan kedepannya nantinya ya, mau berteman atau lebih dari itu, tapi kayaknya di sini ada rasa bersalah dan ada rasa ingin meluruskan gitu sih kalau aku lihat di sini. Ingin membuka chapter baru, lembaran baru gitu ya. Karena tidak ingin membiarkan sejarah kelam. Jadi seperti ingin memperbaiki sejarah itu sehingga sejarah yang ada yang terakhir ini bisa lebih baik dari yang sorry. Jadi maksudnya gini, mungkin sejarah di antara kalian ini kan nggak bagus gitu loh. Maksudnya nggak enak gitu loh. Berakhirnya dengan cara yang nggak enak gitu. Nggak enak banget gitu ya, kelihatannya gitu. Nah, ada keinginan untuk apa ya? Memperbaiki sejarah itu sih, sehingga nantinya yang terakhir tercatat itu adalah ending yang sudah baik gitu. Karena proses chapter baru dan saling memaafkan itu. Ada komunikasi yang ingin dilakukan lah intinya gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke Life as We Know It ya. Life as We Know It Oracle Cards buatan aku ya. Jadi cinta sejati itu lahir dari pengertian. Nah, di sini aku melihatnya ya karena prosesnya lama, orang-orang di sini juga memang sangat memetik pelajaran gitu, sangat memetik pelajaran. Mempelajari apa yang telah terjadi lah ya, sehingga ada rasa sadar dari diri mereka tentang cinta dan bagaimana seharusnya. Mereka sadar tentang pentingnya pengertian, ada kesadaran itu di sini. Oh ya, harusnya memang itu perlu dibangun dengan pengertian gitu, harusnya lebih pengertian gitu. Jadi sudah mencerna sih kalau aku lihat di sini. Ya, selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu. Dalam hubungan apapun, mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Gitu. Jadi ada rasa sesal memang ya, dan sudah mengerti gitu loh. Seharusnya seperti ini gitu baiknya. Ya namanya juga manusia ya, berproses selalu lebih baik gitu ya. Mereka pun berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik dan nantinya maksudnya manusia yang lebih baik ini kan secara umum ya. Dan khususnya kalau dalam menjalin hubungan mereka juga bisa menjadi pasangan yang lebih baik dan bisa paham gitu loh. Mereka sudah paham pelajaran apa yang harus mereka ingat gitu untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi lah intinya gitu. Oke, selanjutnya ya. Jadi pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Ya, gitulah kira-kira ya. Jadi, oke, di sini orang yang ada di grup ini ya, mereka memetik pelajaran, mereka paham gitu. Ada pelajaran yang mereka pahami dan mereka sadari. Hal yang mereka sadari adalah mereka itu harus tegas dalam membuat keputusan. Oke, mereka bisa mendengarkan sudut pandang dari orang lain, pendapat orang lain, tetapi bukan berarti mereka menggantungkan apa ya? Bukan berarti mereka menggantungkan orang lain untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka gitu loh. Kehidupan mereka sendiri. Ya alias harusnya mereka lebih tegas gitu. Siapapun di sini ya orangnya, mereka merasa memang mereka harus lebih tegas dan tidak mudah diganggu atau diintervensi dengan orang lain gitu. Karena pendapat orang lain juga
tidak atau belum tentu, tidak semua atau belum tentu benar gitu ya. Mereka pun juga manusia dan ini sangat relatif tergantung sudut pandang gitu. Sehingga di sini sadar bahwa mereka harus lebih berani membuat keputusan dan berani untuk hidup apa adanya berdasarkan keyakinan dan hati mereka gitu. Jadi punya batasan gitu ya. Orang lain bisa berbicara tapi keputusan tetap ada di tangan mereka. Keputusan untuk hidupnya sendiri gitu maksudnya. Itu baik, mereka sadar itu baik untuk hidupnya secara pribadi dan mereka sadar dalam menjalin hubungan pun itu akan baik untuk hubungan mereka. Kalau semua orang dalam hubungan itu bisa sadar terhadap pelajaran ini, gitulah ya. Oke, kartu yang terakhir ya. Selalu ada konsekuensi atau karma bagi seseorang yang mengejar kepuasannya dengan menyakiti orang lain. Seseorang yang bahagia tidak tertarik menyakiti orang lain. Seseorang yang selalu mencari cara menyakiti orang lain, dia tidak pernah berada dalam kebahagiaan. Nah, di sini aku melihat berdasarkan penjelasan di sini ya, di kartu ini, yang aku tangkap itu adalah orang yang ada di sini mereka itu menyadari bahwa ketidakberhasilan hubungan sebelumnya itu karena terlalu cuek juga sih sebenarnya ya. Karena terlalu abai gitu dengan perasaan satu sama lain. Nah, sebenarnya kartu ketiga ini dengan kartu pertama yang tadi dibuka dari Oracle Cards Life as We Know It ini gitu ya, itu ada kaitannya. Kartu pertama itu tentang cinta dibangun dari pengertian. Nah, kartu ketiga ini penjelasannya tentang penderitaan karena pengabaian gitu ya. Karena pengabaian gitu ya. Mungkin ada masa orang itu nggak peduli dengan perasaan pasangannya atau orang lain, nggak harus pasangan sih, orang lain juga bisa gitu ya. Nggak peduli, dia fokus pada kepentingannya sendiri gitu. Tidak peduli dengan perasaan orang lain gitu. Tidak peduli kalaupun itu menyakiti orang lain atau itu terlalu merugikan orang lain gitu. Nggak peduli gitu. Ya, untuk orang tersebut berarti jangan berharap adanya hubungan jangka panjang. Karena pasti orang lain yang merasa tidak bahagia di situ ya, nggak bahagia berurusan dengan orang tersebut, ya mereka memilih move on dan keluar. Mau hubungan pertemanan atau hubungan apapun, hubungan pekerjaan atau apapun itu, hubungan romantis sekalipun gitu. Hubungan pekerjaan pun mereka bisa saja berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik di luar gitu ya. Kalau mereka sudah mendapatkan itu, ya kalau ada yang lebih baik pasti mereka akan pindah gitu kan. Kalau tidak, ya bukan berarti mereka bahagia juga di situ. Kalau ya situasinya seperti yang tadi aku jelaskan gitu ya. Ya bisa saja ya terpaksa juga karena butuh uang gitu kan. Tapi intinya gini, kalau dalam hubungan percintaan ya intinya gitu, sorry. Ini ya maksudnya ini kan hubungan percintaan ya. Kebanyakan yang bertanya, selebihnya bisa pertemanan gitu. Keluarga juga bisa sih sebenarnya ya. Jadi aku melihatnya di sini ada orang yang memang merasa, oh kamu itu egois ya. Ya, kalau pasangan ya mungkin merasa pasangannya egois. Kalau percintaan ya mungkin merasa pasangannya egois. Terlalu tidak memikirkan perasaan yang lain gitu. Hanya memikirkan apa yang enak buat dia gitu. Semua tergantung sudut pandang dia. Padahal ini hubungan yang equal gitu loh. Bukan hubungan atasan sama bawahan gitu ya. Atasan sama bawahan pun juga tetap ada batasan dan ada aturan juga kan gitu ya. Seperti itulah ya. Nah, kalau hubungannya equal, ya tentu harus lebih seimbang lagi gitu soal mendengarkan gitu, soal ingin dimengerti gitu, soal dimengertinya gitu ya, gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi ada yang menyadari bahwa hubungan sebelumnya tidak berhasil karena adanya sikap abai dan ada yang terlalu egois gitu. Sehingga yang lainnya juga yang lainnya akhirnya jadi tidak bahagia juga, yang ada terluka gitu, merasakan sakit gitu.
Karena yang lain terlalu egois untuk mengejar kebahagiaannya dan kepuasannya sendiri gitu. Seperti itu. Ya makanya akhirnya hubungan itu tidak berhasil dan akhirnya berakhir. Memang yang aku lihat di sini ada kesadaran untuk pengertian. Mereka di sini memetik pelajarannya. Ya, mereka di sini jadi lebih dewasa dan bijaksana untuk bersikap dan mencintai dirinya bisa jadi gitu kan. Dan ya lebih paham gitu loh ke depannya kalau punya hubungan bagaimana baiknya gitu agar tidak terjebak lagi di hubungan yang seperti di hubungan yang kemarin gitu. Hubungan yang sebelumnya gitu ya. Itu sih yang aku lihat di sini jadi kesadaran terhadap itu ya. Soal pengertian gitu di sini ya. Karena sadar mungkin bisa jadi kalau dihubungkan dengan pembacaan awal yaitu orang yang sadar tersebut ingin minta maaf, ingin buka chapter baru, lembaran baru, ingin komunikasi lah minimal ya. Ingin membuat itu jadi happy ending karena mungkin berakhirnya juga nggak happy gitu. Seperti apapun selanjutnya gitu ya tentunya. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga aku terus bersemangat untuk membuat video ya. Sehingga kita bisa bertemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.